silahkan lakukan. Jangan hanya 5.000 orang, 50.000 orang aja suruh ngerahkan. Saya tidak akan gentar. Mencegah tindakan provokasi. Mundur. Mundur seluruhnya Bapak. Saya akan berbuat yang lebih baik. Terima kasih. Pusat Kota Pati lumpuh dipenuhi oleh masyarakat yang mengekspresikan kekecewaannya terhadap Bupati Sudewo karena dianggap kebijakan-kebijakannya tidak pro rakyat. Seperti apa faktanya? Bersama saya Yuni Keswandi, Anda menyaksikan Fakta. Satu koordinator aksi serta koordinator donasi dari aksi demonstrasi pada hari ini, Mas Teguh. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Izin, Mas. Mas Teguh, Unika TV One. Mas, mungkin boleh diceritakan kenapa melakukan demonstrasi pada hari ini? Ya, kita kan menuntut untuk Pak Bupati Sudewo untuk turun dari jabatannya, gitu aja. Kenapa, Mas, alasannya mau Pak Bupati ini turun? Ya, kebijakan yang menindas dan kebijakan yang arogan. Contohnya bagaimana, Mas? Contohnya yaitu satu, menaikkan pajak dengan semena-mena tanpa pertimbangan-pertimbangan. Terus setelah diproses, di awal ada yang protes, dia malah nantang warga, silakan untuk demo gitu. Jadi kayak menantang gitu. Terus kemudian arogansinya lain banyak sekali. Dia dalam kepemimpinannya ternyata penuh dengan kebohongan. Dan hari ini gimana, apa yang memancing warga untuk makin marah, mungkin makin kecewa, ini bagaimana? Ini kita realitas saja. Karena warga sudah banyak sekali posisi panas, itu sudah warga itu enak kok. Pak Sudewo itu berkata atau pakai voice apa? Ini warga terlihat, pemirsa, masih melimpari barang-barang donasi seperti air-air ke arah kantor bupati secara tiba-tiba, pemirsa. Ini juga masih ada pemirsa, ada masyarakat juga yang mengajak warga lainnya untuk berhenti anarkis dan melempari barang-barang ke dalam kantor bupati. Ini sepertinya tidak jadi dua kubu, antara kubu yang kecewa, tersurut emosinya, serta warga yang mau untuk perjalanan demonstrasi ini berjalan dengan damai. Sakit hati. Sudah tahu lah jalan saya, tapi ini sakit hati. Pembelajaran cepat mereka semakin marah malah aku. Tapi ini kenapa tadi tiba-tiba, Bu?
situasi di dalam kantor Bupati dipenuhi oleh sampah-sampah yang bisa dilihat pemirsa bahwa tadi ini dilempar oleh warga yang berdemonstrasi. Bahkan tidak hanya sampah saja pemirsa, ada seperti sendal, bahkan ini sampai dengan kardus tadi yang berisikan air minum begitu ikut dilemparkan juga ke dalam kantor Bupati ini. Ini adalah spanduk-spanduk begitu juga pemirsa, dan juga keranjang, kardus, bahkan ada sepatu pemirsa. Ini adalah objek-objek yang dilemparkan oleh masyarakat yang tadi melemparkan ke dalam kantor Bupati sebagai bentuk kekecewaan mereka kepada Bupati Pati. Ya pemirsa, di dalam kantor Bupati masih ada beberapa aparat yang bersiap siaga menjaga di dalam kantor Bupati, dan ada juga beberapa yang ikut membersihkan sampah-sampah yang tadi dilempar oleh masyarakat ke dalam kantor Bupati. Sementara yang di luar juga pemirsa dapat dilihat bahwa beberapa petugas kepolisian juga ikut membersihkan sampah-sampah yang berada di luar kantor Bupati. Saat ini pemirsa, kondisi masyarakat ini sudah mulai tenang, namun masih ada juga masyarakat yang menunggu keadaan di depan kantor Bupati. Pemirsa, sementara itu kami akan menuju ke kantor DPRD, pemirsa, karena kabarnya akan rilis informasinya di sana terkait dengan pemakzulan Bupati Sudewo. Ya pemirsa, saat ini kami sudah berada di kantor DPRD dan di sebelah sana sudah banyak wartawan berkumpul. Kita melihat sama-sama ada apa di sana. Bapak izin Pak, Yunika dari Fakta TV One, izin Pak untuk langsung wawancara Bapak ya dengan tim Fakta. Bapak mungkin boleh dijelaskan sekali lagi Bapak tentang rapat hari ini terkait juga proses sampai akhirnya nanti diputuskan adanya pemakzulan atau tidak. Baik, awalnya kami standby di kantor. Dan tiba-tiba masa masuk ngerangsek ke DPR. Sangat DPR memaksa teman-teman DPR melakukan untuk dilakukannya rapat paripurna. Sehingga tadi paripurna yang pertama adalah paripurna penjadwalan dulu. Penjadwalan terkait dengan perubahan jadwal dulu. Karena DPR itu punya jadwal 1 bulan penuh kan sudah ada jadwalnya. Sehingga kita merubah jadwal dulu. Selesai paripurna itu lanjut paripurna kedua. Ternyata dalam paripurna kedua itu banyak teman-teman yang mengusulkan terkait dengan hak angket. Oke, Pak Ketua memberikan waktu ke teman-teman setiap fraksi untuk menyampaikan pendapatnya terkait hak angket. Dan saya pastikan pansus ini berjalan oleh terbuka. Saat ini kami tidak bisa mengasumsi Pak Dewo bersalah atau benar, Pak Dewo keliru atau benar, kami juga belum bisa memutuskan karena pansus ini biar jalan. Kalau terkait dengan waktunya Pak, ada target-target tertentu Pak? Target kami tidak ada, tapi permintaan masyarakat Pati kita harus kejar tayang dan kita harus menuruti itu. Dan atas petunjuk Pak Ketua, kalau memang sampai malam pun teman-teman harus siap. Terkait dengan pemanggilan Bupati, proses ini kan berjalan ya. Proses ini berjalan, akan kami terbuka. Proses ini mulai dari pembahasan A, B, C, D nanti kita bahas. Adapun nanti di dalam pembahasan itu ada yang namanya dibutuhkan pernyataan atau jawaban Bupati, pasti kita undang. Tapi kapannya kita tidak bisa. Oke? Ya pemirsa, kita saksikan fakta selanjutnya.